tiba-tiba ada orang tuh di depan gua minta bikinin es teh. Nah, gua majulah, gua bikinin es teh. Ya. Lah pas gua bikinin es teh, gua kasih, gua nengok ke belakang, pas gua balik lagi ke sini, udah nggak ada orangnya, tahu kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jadi kenapa kita udah lama nggak bikin video gitu kan? Itu karena kita masing-masing udah pada sibuk bekerja gitu. Kita kan setelah lulus sekolah terus mencari kerja, jadinya nggak sempat membuat video. Kita bikin video itu cuman hobi dan buat hiburan saja. Ya, tetap yang utama kita ya harus bekerja buat masa depan. Ya, kita kan membuat video cuma ingin desa kita dikenal, bahasa medok kita dikenal. Ya, dulu ya. Iya Erlo. Ya, sebenarnya para subscriber dan teman-teman banyak yang tanya, kenapa nggak membuat video komedi lagi? Apakah udah bubar atau gimana? Ya sebenarnya sih emang banyak yang tanya sih Rul sama gue juga, kenapa udah nggak pernah bikin video lagi. Udah lama banget, udah 3 tahunan ya. Begitulah, banyak yang tanya ini kenapa ya, makanya ini mau kita jelaskan. Ya, pada waktu itu ya kita sama-sama sibuk semua. Saya, Andri, Mas Sutradara, dan sebenarnya sih Mas Sutradaranya sangat sibuk sekali, punya keluarga baru dan punya buah hati baru, Faik, Andim, sama Pak Tono, sama Pak Undung. Jadinya nggak sempet guys bikin video. Ya kita buat video itu buat hiburan dan hobi saja guys. Ya utamanya sih kita harus mencari kerja. Setelah sekolah, Andri setelah sekolah langsung merantau ya Andri. Iya, saya setelah sekolah langsung kerja. Ya ini Andri aja langsung pertama kali pamit untuk bekerja di luar kota. Ya Andri, bisa ceritakan pengalaman kamu bekerja di luar kota? Ya begitulah Rul, waktu itu kakak saya ngajakin merantau ke Bogor, ke rumah makan. Terus ya saya ada tujuan juga ke sana kerja. Terus ada tujuan pertama saya Persija, biar bisa nonton Persija intinya lah. Kalau dari sini ke sana kan jauh gitu. Iya. Terus ya udah saya ngikut aja kerja, ninggalin ini biar dapat duit yang utama. Iya. Nonton Persija. Ya emang kamu dari dulu suka Persija sih Dri, Ya. suka main-main bola. Ya makanya pas waktu kakak saya nawarin kerja di sono, ya udah tanpa basa-basi langsung aja ikut gitu. Sama cari-cari pengalaman juga. Utama pengalaman kerja. Iya pasti. Ya udah Dri, silakan ceritakan pengalaman kamu di sana. Kamu kan di sana udah 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah. Ceritakan apa mistis, apa mengerikan, apa-apa. Di sana kan terkenal kota-kota mengerikan sih. Ya gitulah. Pas ini ya ketipu ini pas pertama kali saya jalan ke sono berangkat. Pas waktu itu gua sendirian nyampe Pasar Senen itu, gua kan mau dijemput tuh sama kakak gua lah. Waktu itu gua dianterin tuh. Awalnya gua di sini, terus disamperin sama tukang angkot. Kalau mau dijemput yang di sono aja gitu lah. Pas gue jalan ke sono paling ya 100 meteran lah, disuruh bayar 20.000, gila kan. terus pas pertama kali mau nonton Persija ketipu 200. Terus ngelayanin orang kabur, pesenannya dibawa, duitnya kagak ada. Nah ini Rul, kalau cerita mistisnya dari saya di kota Bogor ya. Itu waktu itu jam 12 malam, itu pas gua lagi jualan sendiri. Nah pas lagi mainan HP, pas nengok ke depan, tiba-tiba ada orang tuh di depan gua minta bikinin es teh. Nah
gua majulah, gua bikinin es teh. Iya. Lah pas gua bikinin es teh, gua kasih, gua nengok ke belakang, pas gua balik lagi ke sini, udah nggak ada orangnya, tahu kemana. Tahu itu orang gila apa setan gitu. Tapi ya cuman hitungan detik doang anehnya. Iya. Pas mainan HP, nengok ada, minta bikinin minum, gua kasih, nengok dikit, nengok balik, udah nggak ada. Ngilang Kalau gitu. kabur biasanya sih ada suaranya ya. Nah makanya kalau jalan kan seenggaknya ada suara Iya. sepatunya gitu kan. Itu nggak ada Nggak suara ada apa-apa. suara sama sekali. Iya, udah ngilang aja kemana tuh. Emang kamu udah lihat depan, belakang, samping, kanan, kiri? Udah gua liatin kanan kiri depan belakang nggak ada. Orang tiba-tiba aja di depan gua, terus pas udah gua bikinin hilang gitu. Nggak Terus apa, sempat lihat wajahnya? kagak sih, orang lagi main HP. Terus pas ngadep aja, iseng aja ngadep ke depan, Iya. lihat kaki orang gitu. Dia minta bikinin minum, gua kasih lah, tapi gua kagak Melihat sempat wajah. lihat wajahnya gitu. Dan ya kebetulan emang jalan di situ angker juga sih, angker, gelap gitu, nggak ada lampunya gitu. Emang udah banyak juga yang mati di situ, korban tabrakan. Kecelakaan. Iya. Sampai ada yang keinjak truk gitu, palanya pecah, ada juga. Kok sampai ada yang terlindas truk itu gimana? Ya gitulah. Emang jalannya emang rame sih, cuman kalau udah jam 12 ke atas emang udah sepi gitu. Banyak juga yang udah meninggal di situ. Bahasanya kalau di daerah sini werit atau Ya, angker werit angker ya. ya. Terus itu perasaanmu gimana, Ndri? Ya takut, bener-bener takut itu, merinding gua. Gimana ya, sepi gitu sendirian kan, merinding banget dah, gila kan. Kamu tahu sendiri kan, gua dari dulu penakut di sini. Oh iya, kamu penakut dari rombongan Iya. kita ya. Paling takut lah. Paling takut. Iya. Ya coba bayangkan Rul, dari dulu gua penakut, terus Iya. merantau di Bogor jam 12 malam sendirian. Tiba-tiba ngalamin hal seperti itu, ada orang, tapi itu kayak setan gitu kan. Rasanya merinding, kayak mau lari, mau pulang gitu. Iya. Enggak lari, Ndri. Ayam saya gimana coba? Oh iya. Warung makan. Ya masa gua tinggalin aja habis ntar. Habis dicolong orang. Iya. Temenmu itu kemana, Ndri? Nah, temen gue itu waktu itu jaganya sampai jam setengah 12 doang. Kan partner kerja gue kan cewek, terus Iya. dia masih sekolah. Ya kalau udah jam setengah 12 Udah dia balik. pulang. Iya. Ntar habis dia pulang jam 12 nyampe nutup jam 3, ya gue sendiri. Berani, Ndri, sendiri. Ya berani nggak berani sih, orang kerja kan. Iya, di kota orang sendiri. Dari sini emang kamu nggak beraniin. Iya. Ya pokoknya mah awal-awal itu bener-bener ngeri lah, intinya serem. Tapi ya berjalannya waktu, adaptasi gitu kan, ya biasa gitu. Biasa. Sama situasi di situ gitu. Cuman yang gua takutin di kota mah bagel doang. Parah di kota mah. Kenapa itu, Ndri? Ya banyak banget ya gangster berkeliaran gitu kan. Oh iya, di situ kan Itu doang yang tempatnya. ditakutin. Iya. Kalau setan kan masih bisa lari, kalau itu Iya. kepung kanan kiri mati kita. Iya, bisa disayurin, Ndri. Ya makanya. Tapi pernah mengalami dihadang begal gak, Ndri? Ya alhamdulillah kalau itu kagak pernah gitu. Soalnya ini warung gua selisih ya 50 meteran lah. Ya, Itu Polres. Oh. Jadinya lumayan aman. aman sama Iya. Polres ya. Ya, cuman posisinya jalan emang serem, gelap, nggak ada lampu-lampu Oh, gitu. Ya biasanya tempat kayak gitu sih biasa tempat begal Iya. atau gangster buat tawuran sih zaman Iya. sekarang. Soalnya kan di kota, cuman kotanya yang pinggiran gitu, Oh, nggak iya. kota pusat gitu. Jadi lumayan sepi lah jalannya. Kalau udah jam 12, jam 1 lumayan sepi. Iya. Kamu pernah ngalamin ada tawuran di situ enggak? Ada apa-apa di situ enggak? Di Nah, tempat warung kamu? ini kocak, ini bener-bener kocak. Ya, waktu itu jam dari sore lah ya, katanya sih masalah pelecehan gitu. Iya. Istrinya polisi terus dilecehin sama ormas apa-apa gitu lah. Waktu itu Brimob sama polisi, terus ormas sama
Oh, bentrok lah situ. iya. Kan ini warung gue ini kantor polisi gitu kan Iya. lah. Itu di situ di depan warung gue itu. Dekat. Iya deket, brimob sama polisi terus ormasnya sama, ya ramai banget intinya mah, ormas sama polisi pada bawa sajam, gila gila. Ada tawuran. Iya serem gila itu. Cuman pas sudah mau break terus ya ada yang misahin gitu, Oh. terus kagak jadi dibubarin. Yang misahin apa? Warga biasa apa? Tentara apa? Ya Gimana kayak gitu? polisinya sih, kayak atasannya gitu. Iya. Dia berusaha ngelerai lah Iya. biar nggak terjadi perselisihan itu. Ya. Wah itu kalau bener-bener terjadi ya bentrok tawuran di situ kacau bener-bener, bisa-bisa itu warung gua dijarah sama itu tuh, habis ludes Oh, dar. iya, buat Bis- tempat tawuran ya. Iya, bisa jadi lapangan dar. Berarti setelah kejadian itu nggak ada ormas apa anggota polisi lagi yang ke situ apa mau bentrok-bentrok lagi, Ndri? Nggak ada sih alhamdulillah mah. Berarti langsung aman damai. Ya paling dari atasannya udah damai gitu kan. Oh, iya. Terus ada pengalaman apa lagi, Ndri? Ya udah sih itu doang. Itu doang. Iya itu doang. Ya, itu guys cerita dari Andri, pengalaman kerja di sana. Ya, kita tidak membuat video itu bukannya kita ada masalah atau selek atau gimana, itu nggak ada guys. Itu semua sudah pada sibuk masing-masing mencari kerja, sibuk kerja, nggak ada waktu. Dulu perjanjian kita membuat video ini, Mas sutradaranya bilang kalau sudah lulus sekolah harus bekerja, mencari kerja, karena buat masa depan juga guys, bukannya kita bubar atau selek atau gimana, nggak sama sekali. Kita membuat ini hanya buat hiburan dan hobi sih guys. Ya kalau dapat cuan ya kita terima sih guys, tapi ya kalau enggak ya nggak apa-apa sih guys. Ya sih Rul, dapet cuan ya alhamdulillah, nggak dapet ya nggak apa-apa. Iya sih, bener Iya juga. mau gimana lagi ya. Iya, Ngejalanin hobi aja gitu. iya, ngejalanin hobi, tapi kan terutama kerja ya. Iya pasti. Oh ya Rul lah, terus pengalaman kerja kamu gimana? Ya begitulah Ndri, sana sini mencari kerja ya kerja, Begitu gimana? ya begitulah Ndri. Dipecatnya emang karena apa Rul? Saya nggak berangkat sih Ndri, itu kan pas habis lebaran, terus waktunya saya berangkat tapi saya nggak berangkat karena ada acara sama keluarga. Nah, terus saya izin kok malah dipecat. Ah nggak mungkin sih Rul, nggak percaya gua. Kok nggak percaya? Iya. Iya sih Ndri, saya sering telat, terus sering nggak berangkat, ketiduran, tak bangun-bangun kesiangan, terus ada suruh pulang sholat Jumat, terus saya suruh ke toko lagi, saya nggak ke toko, ketiduran di rumah lagi. Ya itu sih Ndri, kesalahan saya. Ya makanya jangan ditiru lah Ndri. Lah lagian siapa juga yang mau niru lo? Ya ini kan lagi berusaha biar kedepannya lebih baik. Ya harus itu Rul. Setiap hari ya kita harus mencoba lebih baik lagi lah untuk masa depan kita. Iya sih Ndri. Terutama kerja itu kan disiplin, Iya. bangun pagi. Nah tapi saya itu kemarin nggak disiplin Ndri. Udah nggak kaget dari zamannya SD sampai bikin video pun gua yang bangunin terus. Oh iya Ndri. Udah Kalau- bosan lah. Kalau SD kamu yang nganu Ndri, Iya. bangunin. Iya. Kalau buat video kamu yang bangunin ya. Iya. Nggak, ini guys, Andri nggak, Sifatnya ya gini-gini mulu. Andri nggak kaget lagi sama Pojok sifat aja saya. Ya ini jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru dah. Kelakuan seperti ini. Ya, saya kan masih berusaha Andri, biar kedepannya lebih baik, Amin, amin. biar kita kedepannya punya masa depan Ya. yang lebih baik dan Sukses bareng ya ya. sukses Amin. bareng. Nah ngomong-ngomong kok kamu lama di kampung Andri, nggak ke Bogor lagi?
Sama, gua juga dipecat. Oh, goblok. Ya ini guys, sama-sama ya Lengkap. dipecat lah. Kok bisa begitu, Ndri? Ya gitu lah Ron. Banyakan nonton bola gua di sono, banyakan nonton Persija. Oh, ya. Habis doang duitnya di sana. Terus disuruh di rumah dulu. Enggak ada tabungan ya? Iya. Aduh, goblok. Ya, begitulah guys. Kita sama-sama nggak tahu diri ternyata. Ya makanya lah Ron, mumpung lagi ada waktu gitu kan, Iya. kita sempet-sempetin bikin video lagi buat ya kangen lah bikin video, Iya. udah lama nggak bikin gitu. Ya kangen biasanya kan sih kangen suasana. Iya. Kalau hari-hari libur kan biasanya Pasti ya pasti hari Minggu gitu. ya membuat video bangun pagi udah ke sana-sana ke sawah nyeblung sendiri. Iya. Iya. Ya gini ya, di mana-mana bikin cerita-cerita dari YouTuber lainnya yang dari biasa aja sampai sukses, tapi kalau kita kok beda ya Oh iya, ceritanya. Ndri. Iya, saya Udah kepikiran lulus sekolah, kerja, bukannya sukses, tambah rungkat gitu. Marungat bareng ini. Iya. Aduh nasib. Iya nasib ya bang. Iya Rul, ngomong-ngomong si Adim sama si Faik kemana ya? Oh nggak ikut ke sini? Kan mereka berdua belum dipecat, Ri. Lah kita udah dipecat, makanya Iya. di sini. Iya kita nganggur ya. Iya. Ya udah kita doain mereka biar dipecat juga sama. Oh, biar ngumpul di sini ya, Iya berempat. biar di sini Iya. berempat gitu. Iya. Ya udahlah balik ah. Ya, terus Ri. Orang Ri. Tunggu video selanjutnya, guys.